Selamat datang di channel Seni Catur, tempat di mana permainan catur menjadi seni berpikir dan strategi. Di sini saya mendokumentasikan perjalanan belajar saya dalam dunia catur dengan pendekatan yang mungkin sedikit berbeda dengan channel lainnya. Jadi kalau teman-teman suka belajar sambil berpikir lebih mendalam, teman-teman ada di tempat yang tepat. Anaxaman life is not worth living, begitu kata Socrates. Mungkin dalam catur seperti dalam hidup ya, kita perlu mengevaluasi langkah-langkah yang diambil untuk terus berkembang. Seni catur ini adalah sebenarnya log pembelajaran pribadi saya, bisa jadi kayak dokumentasi gitu. Tujuannya bukan cuma untuk meningkatkan kemampuan bermain, tapi juga memahami permainan ini secara lebih mendalam, mulai dari taktik, strategi hingga opening. Saya punya target sih, seperti bermain blindfold yang tanpa papan catur gitu, atau mencapai elo tertentu, dan tentu saja mengasah logika. Karena bagi saya catur itu bukan sekedar permainan, ini adalah seni berpikir yang terstruktur. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. Melalui latihan terus-menerus, kita dapat membentuk kebiasaan berpikir yang mendalam dan logis, baik dalam catur maupun kehidupan. Saya memilih memulai dari taktik, karena ini adalah dasar dari segalanya. Taktik itu seperti fondasi, tanpa itu strategi sehebat apapun bisa runtuh. Bayangkan teman-teman udah punya rencana yang sangat brilian, tapi melewatkan ancaman skakmat dalam satu langkah, itu akan menghancurkan semuanya. Jadi belajar taktik itu seperti belajar memahami detail kecil dalam sebuah rencana besar. Detail yang justru membuat rencana itu bekerja. Each problem that I solve become a rule which serve afterwards to solve the other problem. Begitu kata René Descartes. Mungkin kurang lebih kayak gini, memahami dan menguasai taktik memberi kita aturan-aturan dasar yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi permainan. Nah, kedepannya channel ini akan berisi berbagai konten seperti puzzle taktik, analisis strategi, pembelajaran dari game klasik, hingga opening. Tapi yang membedakan adalah fokus saya pada 3 mode dalam merekam pola atau posisi. Jadi yang pertama ada secara mental atau mentally, yaitu dengan melatih visualisasi pola di pikiran. Yang kedua adalah physically atau secara fisik, menggunakan papan catur untuk latihan nyata. Dan yang terakhir atau ketiga adalah digitally atau secara digital, memanfaatkan database dan alat bantu analisis. Kenapa ini penting? Karena otak kita bekerja seperti mesin pengingat. Semakin banyak pola yang kita rekam dan alat yang kita gunakan, semakin mudah kita untuk menemukan solusi di papan catur dan bahkan di kehidupan. Visualisasi atau blindfold itu seperti memiliki rencana dengan tujuan yang jelas. Tanpa rencana, kita akan kehilangan arah, baik dalam catur maupun dalam hidup. Setiap gerakan di papan catur mencerminkan keputusan kecil yang pada akhirnya membawa kita menuju kemenangan, atau sebaliknya, kekalahan. Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and seek to win. Seperti prajurit yang menang sebelum berperang, visualisasi membantu kita memiliki kejelasan sebelum setiap langkah diambil. The whole secret lies in confusing the enemy, so that he cannot fathom our real intent. Jadi, fokus pada pola, mental, dan strategi juga membantu kita menyembunyikan niat sejati dari lawan, seperti menciptakan keuntungan taktis gitu.
Nah, kalau teman-teman tertarik untuk belajar bersama atau mungkin terinspirasi dengan cara saya belajar, jangan lupa untuk subscribe channel ini di channel Seni Catur. Di sini kita belajar bersama bagaimana menjadikan catur sebagai seni berpikir dan strategi. Sampai jumpa di video berikutnya. Everything in war is very simple, but the simplest thing is difficult. Dalam perjalanan belajar ini, kita akan menemukan bahwa langkah-langkah sederhana seringkali yang paling efektif, tetapi membutuhkan kedalaman pemahaman.